juga ada santainya. Bebas ya. YouTube ada Terus TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di ngobrol bareng Langga edisi berapa puluh bulan sih karena Langga itu pertama kali buat lagi loh, Wak. Setelah sekian bulan rest dulu lama dan harinya baru sekarang ada kesempatan dengan yang udah dijanjian setahun. Ayah gangguan terus ya. Gangguan jadi sibuk terus. Masing-masing ada jadwal jadi belum bisa klop. Padahal mah jarak Sumedang Cimalaka dekat pisan. Plus juga terakhir ketemu itu 6 bulan yang lalu. Luar biasa, saya perkenalkan Agus Rid. Siap, thank you, A. Ya. Agus Rid itu jadi orang yang pertama bareng-bareng belajar hipno. Itu dari tahun 2017 ya. 2012 kalau di 2012. Oh iya, 2012. tapi ya kalau Agus Rid beda. Itu udah legend lah. Mangga itu ketemu dengan Ate pada waktu itu kita pelatihan hipnoterapi dengan Aroni di Cisalak tahun 2017 ya. Dan langsung menampilkan trik-trik sulap dan itu bikin luar biasa sekali. Plus juga sering kegiatan bareng dan terakhir itu mungkin beberapa tahun yang lalu dan sekarang hari bisa ngobrol panjang dengan Agus Rid soalnya memang sama-sama ada kegiatan jadi ya belum bisa klop mungkin ya. Waktu ya. Masalahnya. Betul lah. Waktunya. Dengan durasi yang lama sebenarnya Langga belum kenal ada secara dekat loh. Karena kan lah yang Langga tahu orang ketemu dengan hipno udah gitu aja gitu ta. Ketemu udah gitu ta. Jadi penasaran naon pasti Langga yakin gitu. Di suatu masa yang dulu banyak hal yang mungkin bisa di-share sama teman-teman semua loh. Kalau saya pribadi gitu ya Om ya. Siap. Istilahnya ya kalau mungkin melihat atau flashback ke belakang ya kehidupan perjalanan saya itu ya luar biasa sih sebetulnya. Banyak kenangan-kenangan, banyak tantangan-tantangan yang luar biasa gitu. Asik. Sampai saat nyampe lah ke hari sekarang mungkin ya gitu. Mungkin saya sendiri dulu apa ya tuh ya, kalau melihat pengen tahu gitunya Om Langga pengen tahu siapa saya ya begini dari dulu juga sebetulnya gitu ya. Terubah nggak ada perubahan, cuman perubahannya mungkin dalam hal usaha atau karir mungkin ya. Karir mungkin ya. Dulu saya dari pertama nikah itu sama istri ya masih nganggur dulu, masih nganggur terus kerja serabutan gitu kan, sampai dengan kerja atau apa ya ikut-ikut aja karena nggak ada kerjaan, daripada nggak ada kerjaan kan apa aja dikerjain gitu kan, dikerjain sampai dengan jadi kerja di bangunan gitu kan. Pernah di bangunan, pernah lama di proyek itu hampir 2 tahun lah waktu pertama nikah itu, sampai ikut-ikut proyek ke luar kota kan. Selesai sini beres, selesai pindah lagi ke kota lain. Akhirnya ada kenalan lagi, ada tetangga yang mengajak untuk usaha, bukan usaha sih, kerja mungkin ya. Kerja bawa angkot. Angkot, bawa angkot tuh dulu dari 04. Oh, 04 Sumedang? Sumedang. 04 Sumedang. 04 Sumedang nggak lama sih, kurang lebih 6 bulan tuh ya. Terus 02. Yang terakhir 01 paling lama tuh, hampir 1,5 tahun. Itu perjalanan gitu ya. Perjalanan, kalau dulu kan masih ramai ya angkotnya, kalau sekarang mungkin udah sepi ya. Udah sepi gitu kan. Nah dari angkot itulah mulai tahun berapa ya, kurang lebih tahun 2004 lah, 2005 mungkin ya. Terus sambil belajar dulu waktu terapi itu belajar sama Pak Agus Muslim dulu. Tahun berapa mulai belajar dengan Pak Agus? Pak Agus Muslim itu kalau mulai belajar itu sambil kerja sambil belajar itu saya mulai belajar itu tahun 2003-an mungkin 2003. 2003 2004. Itu sambil kerja sambil belajar sebetulnya, nyambil gitu kan. Belajar dulu waktu refleksi gitu kan. Nah sehingga udah bisa
saya sama Pak Agus Mursin itu punya tugas khusus untuk pengembangan terapi di Kalimantan pada waktu itu. Pada waktu itu? Nah, di Kalimantan Timur, di Penajam ya. Saya ditugaskan oleh Pak Agus Muslim itu di Penajam kurang lebih 1,5 tahun untuk pengembangan terapi di sana. Ya alhamdulillah banyak lah ya, banyak peminat di sana untuk PJL atau pengguna jasa layanan lah kalau sekarang itu, layanan terapi, sampai berkembang juga terapis baru di sana gitu ya. Nah sampai setelah 1 tahun lebih, saya 1 tahun sampai 1,5 tahun kalau nggak salah itu ya, saya pulang lagi ke Sumedang. Nah dari Sumedang perjalanan itu sempat juga ke Riau pada waktu itu. Wah, dari Kalimantan ke Riau, Pak? Nah, tapi pulang dulu ke rumah ke Sumedang, dari Sumedang untuk ke Riau. Ya kurang lebih 6 bulanan di Riau, sama juga pengembangan untuk masalah perkenalan metode terapi Pak Agus Muslim ya. Dulu mungkin belum ada JM pada waktu itu ya, tahun 2008 belum ada, cuman enggak ada. Nah, pulang lagi ke Sumedang, saya tetap bergelut di bidang terapi, panggilan, jadi cowok panggilan Om. Asik. Pada waktu itu nggak mau kalah sama cewek gitu ya. Jadi cowok panggilan. Nah kenalah sama pasien, karena waktu itu belum begitu ramai ya di Sumedang itu. Kalau misalnya pasien itu hanya pijit-pijit biasa, terapi biasa, kebugaran dan sebagainya. Nah tahun 2009 ada pasien yang menyarankan saya untuk dibuka di Jakarta pada waktu itu. Cuman kan saya bingung ya, masalah kepentok biaya, kalau bukan membutuhkan biaya. Nah, klien tersebut mengajak ke saya itu untuk masuk ke perusahaan dulu sambil kerja. Bikin lamaran, dia yang masukin, sampai akhirnya saya masuk kerja tuh di sebuah perusahaan. Bhumika Steel pada waktu itu di Pulau Gadung. Tahun 2009 masuk kerja, sambil kerja di PT, di pabrik baja tuh pada waktu itu. Istri belum dibawa, saya ke Jakarta sendiri karena kan kantong masih kosong pada waktu itu. Sambil kerja, pulang kerja, terapi. Jadi masuk kerja tuh dari jam 7, berangkat tuh dari kos-kosan gitu pada waktu itu. Itu pulang jam 4, kalau dari PT nyampe ke kosan jam 5, persiapan sampai maghrib. Setelah sholat maghrib barulah berkeliaran mencari calon-calon PJL, pengguna jasa layanan terapi pada waktu itu. Tapi kan dapat bayaran tuh baru berapa dulu ya, ada yang bayar nggak dipatok kalau dulu sih ya. Terapi itu kebugaran dan sebagainya itu hanya 20.000 paling, 30.000 paling besar tuh pada waktu itu. Tapi sepulang dari kerja itu saya sampai jam 11, jam 12 malam itu ya bisa membantu lah itu ya. Bisa membantu. Nah pada akhirnya saya pada waktu tahun 2010, kalau nggak salah 2010 baru istri saya bawa ke Jakarta. Ngontrak di sana kan. Kalau saya nggak mau jauh-jauh dari keluarga, sebetulnya dari dulu juga ya. Bawa istri sampai kerja di PT itu sampai tahun 2014 pada waktu itu. 5 tahun berarti ya? 2015 ya, udah karyawan kan pada waktu itu ya, 2015. Saya diangkat karyawan di perusahaan itu tahun 2011-an. Nah sambil nyambil terus, itu kerjaan saya di bidang terapi nggak berhenti, pulang kerja terapi gitu kan. Pokoknya nggak ada waktu lagi, udah nggak ada waktu main pada waktu itu ya. Di Jakarta itu pada istilahnya terus aja ngembangin potensi diri lah di bidang terapi gitu kan. Nah pada waktu itu tahun 2012 guru saya itu Pak Agus Muslim mengabarkan bahwa sebetulnya dari 2011 juga udah mengabarkan bahwa sudah berdirinya GM Gusmus Terapi. Saya tetap masih nyambung karena ya, nah saya lebih merapat. Nah pada waktu tahun 2014 itu saya dengan istri mempunyai rencana untuk keluar dari perusahaan pada waktu itu. Karena di bidang terapi udah mulai ada peningkatan ya. Bahkan bisa mengalahkan gaji saya pada waktu itu ya di PT.
Gaji pada di PT itu tahun 2014 itu 5 juta. Gaji waktu itu di Jakarta? Di Jakarta. Karena kan kalau UMR ya, kecil sebetulnya, cuman kan yang lain-lainnya. Nah, sama istri diskusi dan sebagainya. Terus istri juga memberikan support sama saya. Bahwa sebetulnya yang berani keluar dari PT bukan saya, tapi istri gitu sebetulnya. Udah ya, keluar aja. Gitu. Lebih baik jadi terapi, walaupun belum menentu gitu kan. Kalau di PT kan menentu ya gaji ya. Kalau di terapi belum menentu, tapi kan kita lihat jangka panjangnya. Dari situ saya ada termotivasi oleh istri ya. Memang luar biasa istri saya itu ya. Siapa yang berani sih menyuruh suami yang lagi sedang kerja, dia pun memberikan motivasi saya untuk keluar dari perusahaan gitu. Kan sangat luar biasa ya. Kalau orang itu biar kebanyakan itu suruh kerja gitu. Yang penting suruh keluar. Suruh keluar. Luar biasa. Suruh keluar. Nah, keluar tuh tahun 2000, peak-nya itu 2015 pertengahan. Baru kemarin berarti ya? Ya, 2015 pertengahan keluar dan saya fokus di terapi. Terapi, fokus kepada klien, fokus kepada bimbingan. Karena kan pada waktu itu pas keluar saya juga buka kelas di bidang terapi untuk pelatihan para calon-calon terapis baru pada waktu itu, dan alhamdulillah hasilnya luar biasa sekali ya yang saya alami, walaupun ya dari di awal itu banyak tantangan ya. Karena kan saya melatih itu dulu nggak dibayar ya, mengajarkan itu nggak dibayar gitu. Tapi itulah sebagai perjuangan gitu. Perjuangan yang penting saya bisa menciptakan terapis yang baru. Gitu kan. Nah, 2016 gitu kan. Saya sama istri punya rencana pindah lagi ke Sumedang. Dulu itu berarti motong Hampura. Enggak. Di Jakarta itu sampai 2016. Keluar dari PT balik lagi ke Sumedang. Ke Sumedang. Okay. Sumedang. Saya resign itu tahun pertengahan 2015 kan. Menjelang 2016 saya meningkatkan jaringan-jaringan pasien dan membuka kelas untuk calon terapis baru pada waktu itu. Karena di sana calon-calon terapis baru sudah lumayan banyak tuh, dalam rentan waktu 6 bulan itu saya udah punya 4 ya kalau nggak salah. Dan orang-orangnya sangat luar biasa sekali. Nah, saya memutuskan untuk pindah lagi ke Sumedang karena di Bekasi sudah, walaupun saya tinggalkan, di Bekasi sudah ada terapis, maksudnya gitu. Saya nggak berani pulang ke Sumedang kalau di Bekasi itu belum ada pengganti saya gitu. Maksudnya gitu tujuan awalnya itu. Nah, sampai sekarang ya dari 4 itu berkembang dan sebagainya, berkembang ke Kerawang, berkembang ke Cikarang, bahkan ke Cikijing ya, Cikijing, Kuningan, Cikijing, Kuningan, Cirebon, Majalengka. Karena kan orang-orang yang belajar di sana ada orang Majalengka gitu. Dia kembangkan lagi di sana. Ya, alhamdulillah sampai sekarang luar biasa gitu. Nah, itu mungkin sisi baiknya saya gitu. Itu terlalu mainstream loh. Jadi karena gini loh teman-teman, dulu itu tapi awalnya kita tepuk tangan dulu buat Agus Rid. Sisi baiknya, belum sisi jeleknya gitu. Lanjut lagi ya, berarti dari 2015 hingga sekarang saya di Sumedang. Gitu. Berarti ya terapi udah hampir 18 tahun berarti ya, 2002. Iya, kalau dari awal 2002 ya udah lumayan. 19 tahun? Iya. 19 tahun. Dan itu didamping dengan dulu kan refleksi tahun 2011 saya mendalami sambil berjalan itu mendalami hijamah bekam ya. Terus gurah, patik juga gitu kan, sampai dengan pada waktu itu totok aura untuk meningkatkan inner beauty seseorang gitu kan, khususnya kebanyakan itu perempuan penggunanya itu atau kliennya itu. Terus mungkin tahun 2012 menjelang 2013 itu ya mulai terjun ke hipnoterapi, dan bertemulah dengan Om Langga pada waktu itu kan. Ya, berarti itu awalnya dulu berarti semua terapi dipelajari ya? Dipelajari semuanya. Dan ketemu dengan hipnoterapi itu 2012. Ya. Legend senior sekali. Akhirnya kan bergelut dengan Om Roni pada waktu itu ya.
Pak Roni Yanuar itu guru saya di bidang hipnotis ya pada waktu itu. Saya dulu sebetulnya tertariknya bukan hipnoterapinya. Justru saya di awal tertariknya dengan hipnotisnya gitu. Oh, bukan terapinya berarti bukan terapinya dulu. Saya condong ke hipnotisnya pada waktu itu. Ternyata memang setelah saya memang basicnya di pengobatan fisioterapi. Nah, setelah belajar yang tadinya hanya iseng-iseng mau belajar hipnotis, ternyata di diri saya juga bisa istilahnya menggeluti di bidang kesehatan juga, ya akhirnya saya lanjutkan ke hipnoterapi gitu maksudnya. Siap. Gitu. Sejarah gambar kumaha? Gambar apa? Oh, gambar. Kalau gambar itu, iya gambar. Ini sebetulnya saya salah satu korban ya. Sejarahnya gimana itu korban gimana? Salah satu korban dulu waktu ini sebetulnya sebelum nikah juga udah ada. Sebelum nikah. Lama berarti ya? Iya. Karena memang waktu zaman sekolah saya memang luar biasa bager gitu. Asik. Tadi diloncat. Jadi alangnya ingin teranga. Orang flashback jauh bisa. Flashback jauh, oke siap. Lahir di mana? Di Sumedang, asli Sumedang. Di Racakalong? Di Sumedang Utara. Kota, Tegakalong. Tegakalong? Tegakalong. Oke, lahir di Tegakalong. SD itu ya? SD itu tiga kota sebetulnya karena orang tua saya itu dulu berpindah-pindah. Gitunya orangnya berpindah-pindah kayak zaman Batuk gitulah. Tegakalong nggak? Jadi kelas 1-nya itu sebetulnya kelas 1 SD karena orang tua saya pindah ke Sukabumi. Akhirnya saya sekolah di SD Impres Sukabumi pada waktu itu. SD Impres Sukabumi. Kelas 1 sampai kelas 2. Nah, kelas 3 orang tua saya pindah lagi ke Sumedang. Oke. Nah, saya masuklah di SD Tegakalong. Tegakalong 3 pada waktu itu. Dari kelas 2 sampai kelas 4. Karena orang tua saya mungkin pekerjaannya berpindah-pindah ya. Luar biasa kalau menurut saya gitu ya. Dari kelas 4 mau naik ke kelas 5 saya pindah ke Bekasi. Nah, ke Bekasi di Tambun. Masuk SDN Tambun 2. SDN Negeri. SDN Negeri Tambun 2 pada waktu itu dari kelas 5 sampai kelas 6. Lulus kelas 6, saya lanjut SMP masih di Bekasi juga sampai kelas 3 saya di Bekasi. Kelas 3 SMP. Ya makanya mungkin bakat-bakat spesial saya itu ya tumbuh di Bekasi sebetulnya awalnya karena kalau saya pelajari sekarang kenapa sih dulu sampai mengalami hal-hal negatif lah ya. Mungkin pada waktu SMP itu masa-masa pertumbuhan mungkin ya. Saya baru tahu sekarang sebetulnya kalau dulu udah tahu mungkin nggak bakalan terjadi ya. Setelah saya pelajari justru masa-masa pertumbuhan itu si anak itu selalu ingin mencoba. Selalu ingin mencoba. Itulah yang saya alami. Saya ingin mencoba. Dari mulai merokok kelas 1 SMP saya udah mulai merokok. Pada waktu itu, Pak? Pada waktu itu. Orang tua saya juga nggak bisa melarang pada waktu ya. Karena saya mungkin orangnya santai tapi gimana ya? Nangtang. Kalau bahasa Sunda mengalawan kupunduk. Mengalawan kupunduk. Ini kelas 1 SMP udah mulai ngerokok. Nah, kelas 1 SMP mulai ke kelas, kalau dulu kan 1 bulan kalau nggak salah ya. 1 bulan, masih zaman 1 bulan. Tahun 92-an, 93 itu 1 bulan kalau nggak salah. Nah, itu mau masuk ke kelas 2 itu saya udah mulai minum. Oke. Saya udah mulai minum arak pada waktu itu. Ya. Karena ikut-ikutan begitu. Sebetulnya nggak senang-senang amat sih gitu dah. Emang nggak enak sih pahit gitu ya. Cuman nilai solidaritas naik gitu ya. Nah, yang penting solidaritas naik gitu kan. Karena kan saya istilahnya orangnya ya dalam hal sosial tinggi sebetulnya. Dari dulu juga. Yang baik juga diikutin, yang nggak baik juga ikut. Maka saya waktu di SMP senakal-nakal saya, tapi saya di OSIS juga aktif. Gitu. Keren. Ini paju semuanya. Jadi anak-anak kelas pembentukan OSIS itu saya di kelas 2 kan ya pada waktu itu. Saya di OSIS dimasukkan ke bidang seni pada waktu itu. Ya anggota OSIS SMP 1 Tambun itu yang paling nakal mungkin saya gitu. Karena dengan orang-orang yang baragajul mungkin ya. Masuk. Kalau di luar sekolah, kalau di sekolah saya aktif
di OSIS, aktif di pramuka, pokoknya segala dipaju lah gitu. Kalau saya orangnya nggak satu sisi dari dulu juga. Jadi pengen tahu, ini juga pengen tahu gitu kan. Sampai kan ke kelas 3 mulailah mengenal obat. Kelas 3 SMP. Nah, kelas 3 kelas 3 baru mau naik kelas 3 tuh, dari kelas 2 kelas 3 itu mau mengenal obat-obatan psikotropika ya. Nggak usah disebutin lah namanya. Nah mulai saya konsumsi sampai ya fly lah gitu ya. Itu SMP? SMP saya dari rokok, minuman, obat. Diawali oleh rokok berarti? Diawali dari rokok gitu. Ya, mulai ada keberanian karena kan orang tua dulu itu malah melarang, tapi kan mungkin sayanya aja yang nakal mungkin ya, nggak bisa dilarang gitu. Karena kan kata larangan itu nggak boleh kalau di hipnotis. Iya betul. Semakin dilarang justru semakin dikejar. Semakin dilarang semakin dikejar, semakin penasaran. Iya kan, karena di balik larangan itu ada perintah gitu kan. Iya betul. betul sekali ya. Nah itu. Ya itulah ya pengalaman sampai ya terjadilah ke obat-obatan. Tapi tetap aktif dan saya ketika saya terjun ke obat-obatan, banyak guru-guru yang membantu saya karena mungkin saya juga aktif di dalam ya, di OSIS dan sebagainya. Jadi nggak membenci, justru guru-guru saya pada waktu itu di SMP 1 Tambun itu ya bukan menjauhi, malah hampir mendekati semua. Saya banyak pelajaran dari situ gitu ya. Ya disitulah lulus SMP. Orang tua saya pindahlah ke Sumedang. Dan saya dilanjutkan di STM Sumedang. Yang STM juga saya pertama daftar di STM Ma'arif mungkin pada waktu itu ya. Saya baru masuk sebulan, mungkin lah kurang lebih sebulanan. Saya mendengar, karena saya pengen kebebasan pada waktu itu ya. Saya mendengar ada sekolah baru. Sekolah baru, saya daftar lagi ke sekolah yang baru. Oh, jadi sebulan belajar itu ya? Baru sebulan belajar waktu itu di STM Ma'arif, saya baru ingat ada sekolah baru, saya daftar lagi, ini keluar saya masuk sini, pindah gitu kan. Karena kalau dulu berpikirnya kan mungkin pemikiran saya waktu itu salah juga sih sebetulnya. Cuman kadang-kadang kan persepsi pribadi itu kadang-kadang suka dianggap benar pada waktu itu. Ya gitu. Saya masuklah di STM PGRI lah saya ya. Dan guru-gurunya itu pada waktu itu karena baru ya, dari STM Negeri semua. Dan alhamdulillah dari sekolah STM saya banyak ilmu juga di bidang seni menggambar. Soalnya saya ngambil jurusan gambar bangunan ya. Nah dari STM mulai tadi berbicara kembali lagi ke gambar. Oh. Berarti ama mau pengaruh, tawa justru di lingkup Sumedang yang mau pengaruh? Enggak, justru saya jadi kadang-kadang enggak terpengaruh kalau udah STM itu saya sendiri. Pengaruh. Nah dari mulai kelas 2 STM itu saya mulai digambar di sini. Oh, bisa ketutupan. Nggak berani sampai sini. Nah di kelas 3 baru saya kenal musik mungkin ya. Musik sampai saya sering-sering lah di bidang musik itu, sering manggung sama rekan-rekan baik di sekolah ataupun di luar, karena mungkin aliran agak keras juga mungkin ya. Terus juga saya termotivasi oleh pemusisi luar negeri pada waktu itu, mulailah saya digambar gitu. Agak panjang. Iya, gambar. Saya ngelihat kan, biasa berimajinasi saya pengen menjadi musisi terkenal pada waktu itu. Wah berarti saya harus ngambil keputusan nih, biar saya nggak main-main di musik gitu kan. Keputusannya apa? Saya gambar demi menaikkan performan di panggung gitu. Nah, saya gambar gitu kan. Saya digambar, waktu itu saya terjun juga di musik ya, sampai sebelum nikah ya. Bahkan saya kenal dengan istri juga. Saya waktu sering pentas manggung di Sumedang, di mana lah, sering juga lah ya itu. Nah mulai ya sebetulnya gambar dari situ jadi korban. Kirain saya
setelah saya digambar, saya akan menjadi terkenal pada waktu itu. Ternyata gagal. Bukan gagal sih sebetulnya. Belum waktunya mungkin. Mungkin ada hal lain mungkin yang lebih penting dari itu gitu. Gitu sebetulnya ya. Mungkin saya harus memilih sesuatu yang mungkin bisa bermanfaat untuk saya dan keluarga saya di kemudian hari. Bukan di musik tidak bermanfaat, bukan. Mungkin saya bagiannya bukan di situ mungkin gitu. Ya, jadi saya bagiannya mungkin ke sini gitu. Oh, berarti dulu naik panggung, pegang mic, gogorowokannya itu pernah pengalamannya? Pernah pengalaman ya, lumayan lama juga sih. Karena saya punya grup juga pada waktu itu. Lama juga. Gitu. Itu tuh sejak SMA berarti mungkin ya? Ya, waktu SM kelas 3 saya udah mulai terjun ke musik. Dan nyambung ke cerita yang awal berarti ya? Nyambung ke cerita yang awal tadi gitu. Jadi sisanya seperti ini. Jadi nggak apa-apa lah kenang-kenangan. Nah, jadi tidak ada yang perlu disalahkan sebetulnya. Itu adalah bagian dari perjalanan. Nah, betul. Tapi kita masuk ke sulap nih ya. Soalnya kan gini loh teman-teman. Pertama kali ketemu dengan Agus Rid pada waktu itu di Aroni kita pelatihan. Beliau Agus Rid ngeluarin 1 koin. Itu lah terbelalak gitu. Kok bisa gitu? Itu awal mula belajar sulap itu dari mana? Kalau awal mula belajar sulap apa ya? Memang suka iseng-iseng kalau saya dulu mah ya. Kalau dari dulu juga dari kecil saya mah bakat-bakat isengnya suka ada gitu. Tapi disalurkan ke tempat yang benar, di sulap, di magician. Itu. Iseng-iseng terus saya juga memang waktu di Bekasi itu ya, itu udah kerja malah. Saya udah kerja pada waktu itu tahun 2009 ya. Dari mulai iseng-iseng zaman sekolah dan sebagainya, saya belajar sulap sedikit-sedikit dari rekan saya di Pondok Gede ya pada waktu itu. Di Pondok Gede saya punya rekan, dia memang suka suka pentas di bidang seni sulap. Seni pertunjukan. Saya dekat dengan beliau, terus saya belajar dari mulai sulap-sulap ya yang klasik lah ya, untuk kalangan anak-anak, karena kan sulap juga nggak sembarangan ya. Setelah saya pelajari itu ke anak-anak itu harus memberikan sulap atau magician itu harus seperti gimana, ke dewasa harus seperti apa, karena kan itu beda-beda. Jangan sampai kita memberikan pertunjukan sulap sampai dengan si anak misalnya memang nggak masuk akal sama sekali, itu akan, kalau menurut saya itu akan merusak daya pikir si anak kalau menurut saya gitu. Ada kode etiknya sulap juga berarti ya? Sebetulnya di apa namanya, yang ya kalau misalnya untuk anak-anak yang ringan-ringan aja lah. Yang ringan-ringan aja, jangan sampai misalnya kayak debus misalnya kan gitu ya. Bukan tempatnya. Bukan tempatnya, atau misalnya kayak fakir, kayak apa ya? Karena jenis sulap tuh banyak ya. Atau kayak ilusionis. Itu kan sebetulnya ya kalau menurut saya ada sajian-sajiannya itu disesuaikan dengan usia. Kalau saran saya gitu sebetulnya, karena dikasih ke anak juga malah nantinya takutnya dia setelah melihat pertunjukan seperti itu, terus memang orang tuanya nggak bisa mengamankan dari segi daya pikir si anak juga ya, rentan juga sih ya sebetulnya gitu. Akhirnya sih si anak malah ikut-ikutan malah membahayakan, gitu intinya. Ya sebetulnya kan kayak fakir, kayak makan, beli, ada sebagainya itu kan ada tekniknya. Gitu kan, ada teknik tertentu lah. Nah sehingga kalau misalnya dipertunjukkan kepada anak-anak takutnya mengikuti kan, mengikuti gitu. Padahal itu membahayakan karena yang mengikuti belum tahu teknik apalagi gitu kan. Ya itulah yang paling bahaya. Jadi saya juga di sini sampai sekarang ya kalau misalnya pertunjukan sulap itu masih ya. Di musik juga masih. Ya, sampai sekarang itu untuk iseng-iseng dengan kawan-kawan lama ya, sewaktu-waktu kalau ada waktu luang dipertunjukkan sulap juga kadang-kadang disisipkan dalam hal-hal acara-acara, misalnya ada acara seminar, workshop dan sebagainya. Terus masih sampai sekarang juga gitu. Itu sih sebetulnya. Nah itulah sisi abdi di bidang hal-hal yang lainnya gitu. Selalu ingin mencoba.
Selalu Luar ingin biasa. mencoba. Jadi memang ya yang Langa tahu kan hanya sebatas Langa jeung kita buat acara seminar, hipno bla bla udah beres. Hanya kan memang ketemu di luar pun ngobrol datang ngobrol. Iya. Sa pentingna we kitu nya sel nama. Kalau ada acara itu kayaknya. Nah. Kalau nggak ada acara mah nggak tahu orang di mana saya di mana. Bablas. Jadi memang unik ya dari Agus Rid itu pertama mungkin ada sisi masa lalu mungkin ya. Ada. Sisi masa lalu yang membuat Langa itu justru pas lihat gambar itu, waduh, berarti pasti banyak cerita di balik itu gitu. Penasaran, akhirnya ada kesempatan buat bertanya. Kemudian tadi untuk masalah GM, kemudian juga ternyata bukan orangnya karek kamari sore gitu. 19 tahun loh guys, 19 tahun berkecimpung di dunia terapi dari mulai bekam, hijamah. Betul. Refleksi. Apalagi ya? Akupresur, akupuntur dan lain-lain. Hingga ke hipnoterapi dari tahun 2002. 2002 itu ekstrim loh teman-teman, tepuk tangan buat Agus Rid. Jadi lain kamari pelatihan sore ayeuna tuh jol-jol jadi henteu. Enggak juga. Itu luar biasa loh 2002. Amazing loh. Amazing. Apa cerita seru selama berkarir di semua bidang, Kalau cerita seru saya sebetulnya kalau setiap cerita itu menurut saya seru sih ya. Asik. Anu spesial, anu unik gak? Kalau misalnya yang unik itu kalau di bidang fisioterapi, psikoterapi sih sebetulnya. Oh iya. Hampura motong kan ai bekama memang gitu. Ya. Aku puntur gitu, aku bersur gitu. Har mungkin rada sesuatu teh di hipno mungkin ya. Di hipno. Tetap di hipno. Jadi karena kan tetap ya kalau saya kenapa sih harus menggeluti hipno yang tadinya iseng-iseng pengen bisa hipnotis sehingga akhirnya dia terjun jadi hipnoterapi gitu ya. Hipnoterapis berarti kan hipnoterapi. Jadi saya kembali lagi bahwa saya karena saya dari kecil suka seni, ya apapun akan menjadi seni untuk saya gitu. Termasuk saya dalam hal penanganan klien, baik fisioterapi ataupun psikoterapi, itu menjadi hal yang luar biasa kalau menurut saya. Satu, memang saya bisa berkomunikasi dengan orang lain, terus bahkan orang-orang yang datang ke saya gitu kan. Itu semuanya rata-rata menjadi menjadi dekat ya. Menjadi saudara akhirnya sampai walaupun udah sembuh dan sebagainya pun sering dia datang ataupun saya datang ke rumah dan sebagainya kayak saudara. Jadi ikatan sosialnya itu sangat dekat sekali ya. Jadi yang saya bikin spesial itu ketika saya menangani klien atau pasien, disitulah saya harus berjuang ya untuk perbaikan si klien juga kan gitu. Berjuang, berpikir bagaimana caranya supaya si klien itu benar-benar baik sesuai dengan harapannya gitu kan. Sesuai dengan harapannya. Dari situlah mungkin yang menurut saya spesial, saya berpikir terus berjuang untuk bagaimana caranya si klien yang sudah saya sentuh itu menjadi baik dan sesuai harapannya. Nah sehingga dari situlah terbentuk namanya itu chemistry ya untuk masalah hubungan kekeluargaan. Jadi kemana-mana banyak saudara gitu. Jadi berhubungan langsung dengan manusia gitu kan, dengan klien itu yang saya pertahankan sampai sekarang itu ya spesialnya di situ sebetulnya. Siapa? Karena gini loh, rekan-rekan semua yang di rumah ya, kalau kita masuk ke dunia terapi, kalau psikosomatis itu kan penyakit tubuh karena memang pikirannya, beban perasaan. Seperti halnya kalau bekam, hijama itu kan memang yang disentuh itu adalah fisik. Akupresur, akupuntur dan lain itu memang fisik. Jadi nyanu sama aja prosesnya gitu. Nah, tapi kalau kita berbicara tentang hipnoterapi, maka ada orang yang tiba-tiba ngamuk, kereng ngobrol tiba-tiba ngamuk, gegedor meja, teriak-teriak, terus dan hal-hal lain itu bagian unik dari hipnoterapi gitu. unik.
Dan tantangan. Jadi tantangan yang luar biasa. Kayak istilah jol-jol kasurupan lah ya. Kayak istilah kumal, nah itu tantangannya beda-beda cara menangani oge. Dan itu jadi kenapa hipnoterapi jadi agak tantangannya di sana ya. Tantangannya di situ. Karena saya ya sebetulnya memang kalau berbicara masalah apa ya? Profesi itu lebih tertarik. Sebetulnya saya passionnya itu di hipnoterapi sebetulnya. Di hipnoterapi, bahkan yang datang ke saya juga bukan hanya di hipnoterapi, banyak kasus-kasus, contoh misalnya depresi, atau misalnya fobia, atau anxiety dan sebagainya gitu. Sampai dengan ya manik depresif lah gitu. Sampai banyak kesurupan dan sebagainya. Bahkan kesini banyak hal-hal yang menurut menurut si klien itu bahwa itu adalah penyakit kiriman. Seperti itu. Pernah mengalami ya? Sering. Wih. Klien ngaku kumaha eta? Penyakit kiriman karena dia punya dia bertanya kepada pengobat yang lain. Karena saya selalu bertanya sudah berobat kemana aja, sudah dibawa kemana aja. Karena sudah dibawa kemana-mana karena ini adalah dari setiap pengobat itu menyatakan bahwa si klien itu adalah akibat dari kiriman, sehingga dia linglung dan sebagainya lah ya gitu, atau misalnya nggak mau sama sekali nggak mau keluar, atau misalnya dan sebagainya macam-macam. Nah, datang ke sini pun ya saya iyakan itu adalah kiriman gitu kan, karena saya harus mengikuti dulu kan ya, mengikuti dulu saya, karena kan tetap saya ketika saya ingin besar ya saya besarkan orang lain, berarti kan kunci saya itu kan tidak ada istilah menjelekan pengobat yang lain. Saya selalu apresiasi. Selalu angkat jempol untuk pengobat yang lain selain saya gitu kan. Selalu menghargai lah gitu. Dan itu banyak ya, kayak semacam kesininya malah ada pengen minta jodoh. Oh ada. Kasus-kasusnya itu. Unik. Minta jodoh atau misalnya pengen cepet jual rumah. Hah? Seperti itu. Ada itu? Ada. Aslinya ada. Iya, istri saya. Istri saya buktinya, saksinya. Pengen cepet jual rumah. Terus si istri ditinggal suami. Iya. Si istri tinggal suami, bahkan anak-anaknya dibawa, bahkan kendaraannya pun dibawa. Itu ada kasus seperti itu, dan itu semuanya terselesaikan, alhamdulillah. Terselesaikan. Itulah uniknya. Itu unik hipnoterapi. Jadi kita itu bingung lah. Kalau misalnya suami istri oke itu masih berhubungannya, tapi kalau jual beli pun masih berhubungan. Tapi kalau misalnya sampai ke ada klien yang minta tolong dipercepat jual rumah gitunya, itu banyak jual rumah, jual tanah. Gitu. Kita bingung. Kalau yang jual diri saya nggak bantu mungkin. Jangan itu mah. Nah, mungkin ada, tapi what gitu, sampai kan jual tanah pun, jual rumah pun menghubungi ya gitu. Iya. Dan itu berhasil, Om. Alhamdulillah. Berhasil sesuai dengan misalnya harga. Saya sesuaikan dong. Jangan sampai kita luas tanah sekian dengan harga di luar logika. Saya bisa bantu tapi harus sesuai dengan logika. Harus sesuai dengan standarnya. Tapi kita bisa kasih di atas harga standar sedikit gitu kan. Gitu maksudnya. Mantap. Nah itu contoh sederhana kasus hipnoterapi di Sumedang ya. Jadi kita nggak berbicara, jadi kita nggak bicara kecemasan, trauma, lain-lain dengan perkara yang ada di sekitar kita pun. Kadang orang masih butuh pendapat seorang hipnoterapis gitu ta. Iya. Saya juga kan aneh ya. Jangankan Om Lang, saya juga aneh. Bingung lah. Tapi kan saya tetap ya bahwa setiap kali saya aplikasikan gitu kan, bahwa apapun lah keluhannya, apapun keinginan si klien ya saya percaya dirinya saya selalu meminta kepada Allah gitu, bahwa ya saya nggak bisa apa-apa, mungkin saya hanya sebagai jembatan saja. Nah saya selalu minta, ya Allah berikan yang terbaik untuk pasien saya, apapun latar belakang, kan seperti itu. Nah itu saya pedenya di situ. Siap. Penggabungan antara hipnoterapi dengan
mungkin dengan spiritualnya. Intinya itu. Jadi itu baru kasus yang memang biasa. Yang lebih ekstrim mungkin ada nungarana psikologis aja, nungarana perasaan jelemanya mulai tungtung aja. Ya, mulai tungtung dah. Selama dia hidup. Aya istilah merasa udah tua, merasa udah tua, merasa ngestegelis, merasa dan lain-lain lah. Itu merupakan hal yang memang alamiah terjadi manusia, tapi cara menyikapinya berbeda. Ya. Sehingga mungkin itu kan kasus jelemanya dari mulai tanah segala rupa itu kan agak bingung gitu. Bingung kok ada orang bertanya tentang masalah tanah ke hipnoterapis gitu. Itu amazing loh. Amazing. Itu pengalaman yang luar biasa sih, Kak Bli. Karena kan masa sih ada orang datang ke sini minta sesuatu terus saya nggak bisa memberikan. Ya, paling gitu ya. Masa saya harus menjalankan, aduh, punten saya nggak bisa bantu. Sedangkan saya kalau menurut hadis, khairunas anfa'uhum linas. Jadi sebaik-baik manusia itu harus bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Kalau saya tolak, saya nggak bermanfaat dong. Betul. Ya. Saya cuma menjalankan tugas saya sebetulnya. Tugas saya harus saya jalankan begitu ya begitu. Terima ya terima. Tapi alhasil ya luar biasa sih. Saya juga banyak mungkin karomah mungkin ya. Karomah yang diberikan oleh guru atau mungkin oleh Allah juga gitu kepada saya. Sehingga diberikan kemudahan-kemudahan di perjalanan. Tapi kemudahan di sini bukan simsalabim ya. Tetap ada proses gitu maksudnya. Yang disebut mudah itu gitu. Luar biasa. Gitu. Kasus murni real hipnoterapi yang pernah tangani yang menurut unik selain dari kasus yang tadi ya. Yang unik? Anu benar-benar berkesan nih sampai ke kumaha gitu ta. Yang unik itu kasusnya sih sebetulnya yang unik. Yang kasusnya itu biasanya kalau yang ketergantungan ya. Tergantungan narkoba. Karena kan mungkin mudah menurut saya karena saya pengalaman terjun di narkoba masalahnya gitu. Di narkoba itu yang paling unik ya. Itu biasanya ada yang kecanduan game sama narkoba. Itu memang pengobatannya memang agak memakan waktu ya. Beda dengan fobia atau misalnya depresi juga sebetulnya nggak terlalu lama sih ya. Depresi karena misalnya ada traumatik di masa lalu gitu kan. Nggak terlalu lama. Yang paling lama itu yang paling luar biasa itu ya antara kecanduan narkoba sama game. Di Sumedang ada? Di Sumedang banyak, bukan ada. Banyak. Itu yang dirinya pengen berhenti tapi nggak bisa. Oke. Saya bisa menolong orang yang mau berhenti. Kalau orangnya belum mau berhenti, saya nggak bisa tolong. Gitu. Kan kuncinya itu. Ya, betul. Kalau boleh tahu, usianya berapa? Kita gak sebut nama ya. Usia rata-rata itu. Di kita di Sumedang ya. Di Sumedang. Ya walaupun masuk wilayah, ya masuk wilayah Sumedang. Tapi jauh-jauh sih daerah Sumedangnya. Itu antara usia 18 sampai 24 rata-rata. Muda pisan ya. Muda rata-rata. Rata-rata ya mau baik perempuan ataupun laki-laki rata-rata umur segituan. Ya? Ada. Itu rata-rata jenis obatnya sintetis atau alami? Sintetis sebetulnya mah. Nu sintetis di Sumedang. Ya sebetulnya yang kayak obat-obat sintetis kayak kimia gitu kan. Yo sebetulnya masih ada sebetulnya. Kalau saya bilang ada ya masih ada kalau menurut saya gitu. Karena masalahnya ada klien yang datang. Gitu saya tanya misalnya konsumsinya apa, dia menyebutkan A, B dan C berarti masih ada. Masih beredar di Sumedang. Masih beredar gitu. Tapi ya luar biasanya adalah dia mau untuk berhenti. Untuk berhenti tapi dia sulit. Itu keren loh. Jadi memang itu kasus Langga itu baru nge loh itu karena kebanyakan yang Langga mah paling normal. Enggak. Orang-orangnya sifatnya seperti itulah. Cuman untuk kasus keterangan obat itu Langga baru nge loh. Ternyata Sumedang ada juga ya. Narkoba sama game biasanya. Narkoba sama game. Kalau game biasanya di bawah 18 tahun juga ada. Yang memang itu udah adiksi, udah kecanduan sekali berarti itu. Udah kecanduan. Siap.
Luar biasa. Terakhir. Ya. Apa pesan-pesan AA kepada banyak orang mungkin dari mulai keluarga, teman-teman di GM, kemudian juga teman-teman yang lama sekali gak ketemu gitu, apa yang ingin sampaikan? Kalau yang saya sampaikan, kalau dibilang pesan, bukan pesan sih sebetulnya ini ya. Kalau pesan mah harus ada, berarti yang dipesan ya. Ya sebetulnya kalau pesan saya itu apa ya? Ya tetaplah menjadi yang terbaik lah. Tetap menjadi yang terbaik dimanapun gitu kan. Ya minimal di ruang lingkup keluarga aja dulu, yang kecil-kecil aja dulu gitu kan. Nah, sehingga ketika kita bisa memberikan yang terbaik, ya itulah satu bentuk kepuasan untuk diri gitu kan. Karena menurut saya itu kalau misalnya saya belum bisa mewujudkan yang terbaik, pasti akan selalu ada yang kurang dalam hidup saya. Bermanfaatlah untuk orang lain gitu kan. Terus jangan berhenti belajar. Yang penting ada kemauan. Apapun gitu kan, jenisnya, apa yang mau dijadikan satu kegiatan yang produktif, lakukan saja. Terus jadikanlah kekurangan itu menjadi kelebihan kita. Jangan takut, karena potensi di diri kita itu adalah ada di sisi kekurangan kita. Nah itulah sebetulnya kalau pesan saya itu, tetap menjadi yang terbaik. Luar biasa. Bagi orang yang mau belajar kemudian juga ingin terapi ingin hipnoterapi, bagaimana caranya menghubungi ya? Kalau misalnya untuk mau yang sama aja sih ya, yang untuk mau menggeluti belajar apapun, kalau misalnya untuk fisioterapi ya bisa langsung datang ke rumah saya berarti, atau misalnya bisa japri atau lah dan sebagainya lah, dengan menggunakan teknik komunikasi mungkin ya, yang banyak kan sekarang sosial media dan sebagainya, atau telepon atau WA dan sebagainya. Dan bagi yang mau belajar juga sama sebetulnya, sama, tinggal datang, tinggal bicarakan apa yang mau dipelajari, mau fisiologi, pengobatan fisik atau psikologi, pengobatan psiko atau hipnoterapi lah ya. Pelatihan hipnoterapi atau hipnotis. Mau jadi orang ahli hipnotis juga bisa. Siap. Plus juga sulap. Dikasih bonus pelatihan tarot. Oh, mantap. Jadi nanti teman-teman untuk alamatnya nanti cantumkan ya. Nanti Langga minta nanti cantumkan di kolom deskripsi nama dan alamat aja teman-teman, nanti bisa langsung hubungi Agus Rid ingin terapi ataupun juga ingin belajar berbagai macam teknik hipnoterapi dan juga berbagai macam teknik istilahnya mah terapi dari mulai hijamah, nanti akupuntur, akupresur dan lain-lain, nanti bisa hubungi Agus Rid langsung. Thank you. Luar biasa telah berbagi cerita di Ngobrol. Ini hanya cangkang ya, karena sebetulnya masih banyak ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan dari Agus Rid, cuma memang karena durasi waktu juga. Teman-teman ingin langsung menghubungi dengan Agus Rid, nanti apapun itu dicantumkan di kolom deskripsi, termasuk juga punya IG tuh. IG wajib ada. Lah. IG ada, cuman nggak saya jarang-jarang masuk karena mungkin sibuk ya. Buka-buka untuk media sosial kayak gitu masih sibuk mungkin ya. Apa aja sama? Nama kilo ada istilah orang yang nggak punya IG, Facebook, YouTube itu bukan orang hidup loh. Bener loh, sampai ada orang berpikir sampai ke ekstrim gitunya. Dikarenakan dengan zaman sekarang, tapi ya itulah mungkin perkembangan teknologi sekarang. Mungkin kalau sekarang ini kebanyakan offline ya. Ya, kebanyakan offline. Mungkin kedepannya saya tingkatkan. Mungkin ada masukan tuh dari Om Langga. Siap. Yang akan menjadi tugas untuk saya, jadi PR untuk saya untuk pengenalan media sosial lebih luas lagi mungkin ya. Siapa? Hatur nuhun pisan nih, ada masukan nih. Siap, luar biasa. Mohon bantuannya nanti. Siap. Ya teman-teman, karena durasi waktu, terima kasih telah menyaksikan Ngobrol pada hari ini. Semoga bisa menjadi tambahan informasi bagi teman-teman semua yang ada di luar sana. Jadi ketika teman-teman mungkin dalam kondisi terpuruk, mungkin dalam kondisi bingung harus ngapain mengenai keadaan teman-teman, baik itu secara fisik maupun psikologis, ataupun juga bahkan sampai penyalahgunaan obat, teman-teman bisa langsung hubungi Agus Rid untuk nomor HP dan juga untuk alamat nanti saya cantumkan di kolom deskripsi. Teman-teman, terima kasih telah menyaksikan Ngobrol pada hari ini. Agus Rid, thank you luar biasa. Siap, sami-sami. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you.